大家好，我叫方密，我是印尼人，我认识你们，我希望我们可以当朋友。加油. Ramadan di Tiongkok itu pastinya berbeda ya. Kalau di sana tergantung musim. Oh gitu ya? Iya, tergantung musim. Kalau biasanya kalau sekarang itu ya musim-musim semi, ya bisa sahurnya itu bisa jam 3, nanti buka puasanya bisa jam 8 malam gitu. Kekhawatiran itu kadang-kadang takut nggak dapat diskriminasi misalnya gitu ya, diskriminasi dari teman-teman yang lain. Nggak ada juga kok. Tapi kalau PCNU Tiongkok di setiap bulan Ramadan kita punya agenda namanya Nihao Ramadan. Apa itu Nihao? Termasuk kita juga ada program namanya ngaji Mandarin. Belajar bahasa Mandarin. Iya, cuman namanya ngaji Mandarin gitu. Di 10 terakhir bulan Ramadan ada itikafnya juga mereka. Ada ya? Ada. Di setiap masjid. Ada. Itu suka ini enggak? Bukber ya. Ya. Ada yang bukber gak mereka ini? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang apa ya? Karena udah 2 minggu lagi mau masuk bulan Ramadan nih, gitu. Jadi kira-kira enaknya kita ngebahas tentang ya ibadah di bulan Ramadan lah gitu kan. Hari ini kita datengin seorang ustadz. Beliau ini dosen di salah satu kampus di Ciputat gitu ya, di Tangerang. Dan saat ini beliau juga sebagai ketua PCINU Tiongkok gitu. Kalau teman-teman pernah dengar PCINU, Nania, beliau ini ketua PCINU Tiongkok. Selamat malam, Bang Kaula Fahmi. Ini malam memang. Oh, ini malam ya? Oh. Malam. Bisa pagi, bisa siang, nanti bisa sore. Biasanya take videonya malam soalnya. Jadi ke bawah malam. Iya. Bang Kaula ini manggilnya Bang, Mas apa atau apa aja lah. Bang kali ya? Iya, Abang aja, Bang. Jadi abang biar lebih gitu. akrab. Saya juga manggilnya kan Bang Doni juga gitu ya. Bang Kaula Fahmi, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa. Lagi sibuk apa nih hari-hari ini? Ya sibuknya paling ya kegiatan di kampus aja sih. Sama ya ngurus keluarga paling. Udah main sama anak, lagi seneng, lagi lucu-lucu, lagi aktif-aktifnya, paling ya itu sih. Ngajar berarti ya sekarang. Ya ngajar sama kegiatan-kegiatan di kampus paling banyak ya. Berarti gitu. Kalau di luar ngajar, di dalam nemenin anak. Luar biasa. Ini salah satu contoh Bapak Kabel ya. Gini Bang Kaula Fahmi, tadi udah di prolog di awal gitu ya. Kita pengen cerita dikit lah, dengar. Saya kan dikit-dikit baca gitu ya profilnya. Ntar Bang Kaula bisa jelasin lebih panjang lebar gitu. Kira-kira kalau Ramadan puasa di negeri orang itu gimana pengalamannya? Ini kan tadi saya baca-baca sekilas profilnya sebagai ketua PCINU Tiongkok. Gimana Bang Kaula Fahmi? Bisa jelasin? Oke, ya kalau cerita gimana Ramadan di luar negeri ya, khususnya di Tiongkok ya. Memang saya masih sampai sekarang diamanahkan sebagai ketua PCINU Tiongkok. Walaupun ini dikit lagi nih kita akan mengadakan konfercap ya. Untuk memilih ketua baru di PCINU Tiongkok. Kembali lagi ke pertanyaan, kalau Ramadan di Tiongkok itu pada prinsipnya sih kita menjalankan syariat atau menjalankan ritual keagamaan di Tiongkok itu kan sangat diatur sekali kan oleh pemerintah. Terutama tidak boleh di tempat umum gitu. Tapi di Tiongkok kalau sebutnya Laushe ya. Dosen. Laushe itu guru ya. Laushe itu malah mereka sudah mengerti bahwa Muslim itu pasti ada puasa gitu. Akhirnya kita banyak juga mereka memberikan kepada kita toleransi untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau pengalamannya lebih pastinya berbeda ya. Berpuasa di negeri kita sendiri atau di tanah air kita sendiri dengan di luar negeri ya. Dari
apa namanya lama waktunya. Kalau di Indonesia kan kurang lebih mungkin 12 sampai 13 jam ya. 12-13 jam. Kalau di sana tergantung musim. Oh gitu ya? Iya, tergantung musim. Kalau biasanya kalau sekarang itu ya musim-musim semi, apa namanya ya bisa sahurnya itu bisa jam 3, nanti buka puasanya bisa jam 8 malam gitu kan. Oh, lebih Kurang panjang ya lebih, kalau musim lebih, semi ya? lebih panjang. Itu sih yang agak apa namanya tantangannya sih. Oke. Ya di sisi lain juga apa namanya di Tiongkok ya perlu menghemat-hemat energi lah kira-kira begitu dengan berbagai macam aktivitas. Kira-kira begitu sih. Kalau komunitas muslim ya, komunitas muslim di Tiongkok kan memang pasti banyak lah ya di sana ya. Ya. Ada perkumpulan atau komunitas muslim lainnya gitu. Itu suka ini gak? Bukber ya. Ada yang bukber gak mereka ini? Atau budaya bukber cuma di Indonesia aja, di Tiongkok gimana Bang Kaula? Mahasiswa internasional ya, pasti di satu dom ya. Satu dom. Dan itu dari berbagai macam negara kalau di dormitori tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita buka puasa biasanya sama teman-teman dari Pakistan misalnya atau dari Yaman. Kadang-kadang ya kita bikin acara sama teman-teman yang dari Indonesia juga karena memang yang muslim banyak juga gitu. Tapi kalau yang sama muslim Tiongkok sendiri ada momen buka puasa bersama. Jadi memang tadi saya kembali lagi bahwa di Cina itu diatur semuanya oleh negara terkait pendirian rumah agama juga. Jadi kalau kita mau sholat tarawih kan kita ke masjid ya. Masjidnya itu agak jauh, kurang lebih bisa setengah jam atau satu tergantung lah. Kalau dari tempat saya waktu saya kuliah di Chongqing University di kota Chongqing, itu dari dorm saya ya kurang lebih 1 jaman lah. Kalau di sana sebelum misalnya kita datang sebelum waktunya berbuka, nanti berbuka ada momen untuk buka puasa bersama dengan muslim-muslim Tiongkok, muslim-muslim di Cina gitu. Sama Ustadz di Cina namanya Ahong kalau di Ahong. Ya disebutnya Ahong. Ahong Jadi itu artinya ustadz. Ustadz ya. Ya kiai lah Ahong gitu. Baru tahu saya. Iya. Tapi kalau sekarang ada yang viral juga Ustadz Ahong juga ada. 1 jam perjalanan ya ke Naik MRT biasanya itu LRT. Ada yang naik bus dan lain sebagainya, macam-macam lah. Kalau itu kan di dom ya, di komplek mahasiswa gitu. Kalau KBRI sendiri suka ngundang nggak? Kalau yang teman-teman dekat sama KBRI dan KJRI pasti ada nanti ada satu momen atau acara yang diinisiasi oleh KBRI. Kayak teman-teman yang kalau di Cina kan datarannya luas sekali ya, penduduknya aja udah sampai 1 M ke atas. Kalau yang ada KBRI itu kan di Beijing. Betul. Makanya teman-teman di Beijing ada momen buka puasa bersama. Ada juga KJRI di Shanghai. Ya konsulat jenderal ya di Shanghai ada, di Guangzhou ada, satu lagi di di Hong Kong. Hong Kong juga ada. Karena masih di wilayah di bawah KBRI China ya, Tiongkok. Iya, artinya kalau gitu berarti komunitas muslim, mahasiswa muslim khususnya masuk Indonesia di sana itu nggak perlu khawatir lah ya. Ya nggak perlu khawatir dia nggak punya teman kalau puasa gitu. Nggak perlu khawatir kalau mau buka puasa bersama di mana gitu kan. Artinya teman-teman kekhawatiran itu kadang-kadang takut nggak dapat diskriminasi misalnya gitu ya, diskriminasi dari teman-teman yang lain. Nggak, ada juga kok. Mereka bebas welcome aja gitu. Paling ada diskusi kecil lah kenapa kita berpuasa, paling pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Mahasiswa muslim Indonesia di Tiongkok berapa Bang? Perkiraan? Ini data mungkin berbeda ya sebelum COVID sama setelah COVID ya. Okay. Kalau sebelum COVID itu ya kalau kita yang anggota PCNU Tiongkok terdata di grup mungkin 500 bisa sampai 1000-an. 500. Tapi kalau mahasiswa Indonesia seluruhnya sebelum COVID itu kan ada 14.000. Cuma data sekarang mungkin 3.000 sampai 5.000 saja sih mahasiswa Indonesia di Tiongkok. Dan komunitas muslim itu pasti banyak sekali. Bahkan selain PCNU Tiongkok di setiap kota-kota itu ada ikatan pelajar muslim sendiri-sendiri. Di Chongqing misalnya ada. Oh ada, setiap kota ya? Ada ikatan pelajar muslim Guangzhou misalnya, Imtakwa dan lain sebagainya. Mereka terorganisir juga dari berbagai latar belakang yang beda-beda. Kalau PCNU Tiongkok kadang-kadang kan memang dari Indonesia sudah mengenal NU ya, kemudian datang ke sana
mencari ada nggak sih PCI NU di Tiongkok gitu. Tapi kalau di setiap kota pasti ada organisasi khusus mahasiswa muslim. Kegiatannya ya itu kumpul-kumpul, kemudian juga bikin pengajian, tadarusan, hataman dan lain sebagainya. Tapi kalau PCNU Tiongkok di setiap bulan Ramadan kita punya agenda namanya Nihao Ramadan. Apa itu Nihao? Ya itu nama acara aja, agenda aja sih Nihao Ramadan. Tapi isinya pengajian hataman bareng, misalnya seminggu sekali kita hataman karena jarak yang jauh kita Zoom juga. Kemudian ada lomba-lomba kita, terus ada hataman kitab Arba'in Nawawi, ada kadang-kadang ngaji kitab fikih tergantung nanti momentumnya. Tapi nanti kita ada event lomba. Biasanya kita juga bikin lomba waktu itu lomba takbiran di masjid-masjid kota masing-masing gitu. Oh, ada lomba takbiran juga ya. Iya, jadi di sosial media kita diupload, kemudian orang lihat kita bikin lomba takbiran bareng-bareng sama teman-teman yang lain, takbiran di masjid atau di dormitorinya mahasiswa muslim. Ya. Nah, itu nanti ada diikut lombakan di PCNU Tiongkok. Banyak ada desain juga, kemudian pokoknya banyak ya, kita selalu memeriahkan. Termasuk kita juga ada program namanya ngaji Mandarin. Belajar bahasa Mandarin. Iya, cuman namanya ngaji Mandarin gitu. Jadi mendekatkan istilah ngaji padahal belajar bahasa Mandarin. Boleh juga saya diajarin. Iya, Oke. Gini Bang Kaula, itu kan tadi udah dijelasin tuh panjang ya. Kebiasaan, budaya mahasiswa muslim Indonesia di Tiongkok kalau lagi puasa gitu ya di bulan Ramadan. Sebenarnya ada perbedaan yang signifikan gak sih mahasiswa muslim Indonesia yang puasa dengan orang-orang muslim yang ada di Tiongkok dari sisi dia kalau buka tuh kayak gimana sih buka puasa gitu. Itu satu nih. Satu lagi, dia kalau di sini istilahnya takbiran gitu ya, malam Idul Fitri atau Idul Adha itu sama gak sih? Gimana Bang? Ya kalau tradisinya sama saja. Tadi saya bilang ada buka puasa bersama juga kan, ada taraweh juga mereka di malam hari. Cuman kan yang fundamental pasti yang berbeda antara kalau kita kan banyak mazhabnya Syafi'i ya. Oh, di sana Syafi'i. Kalau di sana Hanafi. Ya, itu ada perbedaan beberapa cara saja sih dalam sholatnya. Tapi sholat tarawihnya ada Bilalnya juga, ada sholawatannya juga, amaliyahnya hampir sama. Amalnya hampir sama. Karena pada prinsipnya Muslim di Cina itu juga punya tradisi yang dia menjaga juga tradisi leluhur. Bahkan di beberapa masjid di sana juga ada tulisan hubul waton minal iman juga. Ada. Karena nasionalisme bagi mereka itu sangat sebagian juga dari iman juga. Itu bisa dicek di buku yang kita tulis Santri Indonesia di Tiongkok. Ya, pergumulan santri Indonesia di Tiongkok itu ada beberapa catatan teman-teman yang di masjidnya ada tulisan hubul waton minal iman. Tapi ya kembali lagi tadi sama saja sih tradisinya, nggak ada yang jauh berbeda. Karena tadarusan, bahkan di 10 terakhir bulan Ramadan ada itikafnya juga mereka. Ada ya? Ada. Di setiap masjid? Ada. Ya di masjid-masjid karena dia diatur ya masjidnya. Tadi yang mereka punya tradisi untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Ya kalau takbiran mungkin berbeda ya meriahnya ya. Kalau di sini kan karena memang banyak dan mayoritas umat Islam, euforianya itu kelihatan gitu. Kalau di sana ya di ruang lingkup masjid aja. Oh, gitu sekitar sih. Masjid lah. Iya. Satu lagi Bang yang belum sempat kebahas. Katanya kan ada makam sahabat Rasul di sana. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Itu gimana? Bisa ceritain sedikit gak? 2 bulan yang lalu kebetulan saya baru dari sana. Awal Desember saya baru ada agenda pengabdian masyarakat internasional dosen UIN, dosen di Ciputat. Kita berangkat ke Hong Kong dulu, kemudian di sana ketemu PMI, kita sosialisasi tentang dakwah inklusif ya atau moderasi beragama lah. Terus juga banyak cerita sama PMI kita di sana. Setelah dari Hong Kong kita ke Guangzhou. Sampai di sana ketemu sama mahasiswa, teman-teman saya juga sih sebenarnya mahasiswa yang memang tinggal di Guangzhou. Ya, mereka juga intens sering kadang Jumatan di masjid itu, dan tradisinya ya tidak jauh beda, bahkan ada baca riwayat Nabi di sana.
Maulid gitu. Maulid ya. Oh, Ada maulidnya. Hadrohan nggak hadrohan? Enggak sih, cuman mereka dengan apa namanya dengan gayanya mereka ya. Mereka bahkan apa namanya baca maulid juga riwayat Nabi gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Amaliyahnya kalau dilihat-lihat dari mulai puasa, Iya. peringatan hari besar Islam ya. itu hampir sama ya. Hampir sama, tapi memang di komunitas mereka saja. Komunitas masing-masing ya. Iya, komunitas, maksudnya komunitas Muslim di Tiongkok. Tapi kalau di makam Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan sampai ada pembacaan riwayat Nabi di sana. Oh, Maulid lah ya. Iya. Kita ada Simtudro. Iya, ya cuman ya kalau kita kan memang kalau kata Gus Baha kan udah bersyukur lah tinggi. Jadi Indonesia ya, jadi Muslim di Indonesia gitu. Satu bebas. lagi Bang Kaula. Ini kan kalau awal tahun gitu ya, Januari biasanya penerimaan mahasiswa baru. Bisa dah kasih tips ke teman-teman jaga asa buat yang mau kuliah di luar negeri gitu kan. Di Tiongkok khususnya di China gitu. Biar mereka punya semangat gitu kuliah ke luar negeri atau paling enggak ketika berangkat kuliah di China mereka sudah bisa adaptasi lah, cepat adaptasi mereka dengan budaya atau culture di China. Gimana Bang? Oke, kalau buat kuliah di Tiongkok ya biasanya memang di awal-awal tahun ini Januari Februari ya itu dibuka beasiswa Chinese Government Scholarship ya atau Chinese Scholarship Council. Itu di awal-awal biasanya. Walaupun nanti ada banyak ya jenis beasiswa yang kuliah untuk kuliah di Tiongkok. Paling ya tetap harus ngikutin persyaratan-persyaratan yang ada. Teman-teman bisa buka di CSC atau bisa googling lah beasiswa di China. Yang paling dasar pertama ya harus punya niat yang kuat dulu. Tadi kan niat bukan hanya di hati saya tapi juga dengan tindakan juga pastinya yang menerjemahkan ijazah ke dalam bahasa Mandarin atau ke dalam bahasa Inggris, kemudian juga membuat paspor itu juga bagian dari niat, mengaplikasikan niat. Kemudian setelah itu cari informasi, observasi kita kira-kira mau kuliah di kota mana, karena kampus di China itu sangat banyak sekali. Di setiap kota juga pasti juga ada top 10-nya, ada top rankingnya dan lain sebagainya. Saran saya sih di observasi dulu. Atau kalau bisa teman-teman juga bisa kunjungin sosial medianya atau bisa komunikasi dengan teman-teman PPI juga Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana atau kalau saya sebagai ketua PCINU kami juga bikin juga coaching klinik untuk teman-teman yang mau ambil beasiswa di Tiongkok. Kalau masa shock culture kayaknya budaya di kita nggak jauh-jauh beda deh. Nggak jauh beda ya. Cuman yang paling beda yang paling sangat beda itu ya musim aja karena di sana 4 musim kan. 4 musim. Ya ada musim dingin, musim panas itu yang sangat berbeda sekali. Tapi kalau keramahan dan lain sebagainya itu tinggal kita menyesuaikan saja sih. Yang penting biasa di awal-awal pasti banyak shock culture ya, kaget dan lain sebagainya. Tapi lama-lama juga nanti bisa menyesuaikan ya. Kayak saya misalnya nih ya. Waktu Indonesia kan saya mas sekali olahraga ya. Kalau di sana kan kemana-mana jalan kaki kan. Serba jalan kaki kan. Ya itulah pembiasaan yang kaget juga di awal-awal saya. Apalagi di Chongqing kota saya itu terkenal kota yang naik gunung gitu. Pegunungan. Pegunungan. Awal saya masuk dormitory saya atau asrama saya di atas bukit gitu. Jadi mau ke kampus harus naik turun dulu terus naik lagi ke atas pokoknya. Iya sambil olahraga sehat ya sebenarnya sehat cuman kan kalau kita nggak terbiasa kan kaget juga kan ya kaget ya terus ya banyak lah nanti culture shock itu biasa tapi ya harus tetap namanya dimanapun ya bukan hanya mau kuliah di Tiongkok pasti banyak budaya-budaya yang berbeda dan itu bagian dari rahmat ya istilah ke budaya itu kan perbedaan itu sebagai rahmat. Betul. Jadi kalau info mah di sosmed udah banyak. Udah banyak sekarang. Tips-tips, trik-trik gitu buat dapat beasiswa di Tiongkok udah banyak ya. Tapi yang paling jelas dokumennya juga dipersiapkan. Siap. Satu kali lagi Bang. Ya. Penutup. Oke. Kalimat pakai bahasa China. Kenang-kenangan buat teman-teman jaga usaha. Oke. Ngomong apa ya? Oke.
Ya coba ya Coba saya. silakan. Kita mau dengar. saya ya saya coba ya. 大家好，我叫方密，我是印尼人，我认识你们，我希望我们可以当朋友，加油，谢谢加油，谢谢。 Terima kasih. 再见，再见 Apa itu artinya? 再见 bye bye. Oh, bye bye. Bye bye bisa 再见. Cie-cie. 再见itu artinya doa kayak semoga bisa ketemu lagi gitu. 再见. See you bahasa Inggris. See you. Oke ya, see you. Siap Bang Kaula Fahmi. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mampir di studio Jaga Asa Sama-sama. Podcast. Saya juga terima kasih udah diundang. Sebenarnya udah lama pengen ngundang, baru kesampaian sekarang. Teman-teman Jaga Asa Podcast jangan lupa ditonton terus, jangan lupa di like, subscribe, di follow dan di share ke teman-temannya akun Jaga Asa Podcast, khususnya di episode kali ini gitu tentang Ramadan gitu di Tiongkok. Terima kasih banyak Bang Kaula Sama-sama, Fahmi, sehat sama-sama, selalu bersama sama-sama. keluarga di rumah. Terima kasih banyak Kita juga. tunggu lagi di Oke. Jaga Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.